Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Biru. Di sini saya akan memberikan informasi mengenai organisasi. Di dalamnya termasuk pengertian organisasi, desain organisasi, elemen penting organisasi, organisasi berorientasi pada hasil, dan tipe-tipe organisasi. Tipe organisasi. Walaupun seluruh organisasi formal disusun atas dasar kegiatan-kegiatannya, komunikasi, wewenang, kekuasaan, tanggung jawab dan akuntabilitas yang sama, tetapi karena tujuan dan strategi organisasi berbeda, hal ini menyebabkan bentuk organisasi yang ada berbeda-beda. Rekso Hadiprojo dan Handoko 1983. Tidak ada pandangan yang paling sempurna dalam mendesain organisasi, melainkan pentingnya struktur didesain efisien, efektif dan memacu pada strategi untuk mencapai tujuan, sebagaimana pendapat Alfred Chandler 1962. Struktur follow strategi. Di bawah ini akan dibahas bentuk-bentuk organisasi yang ada pada umumnya. 1. Organisasi lini. Organisasi adalah suatu kesepakatan antara saluran individu dan kelompok usaha untuk mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan. Tipe organisasi yang paling dasar adalah organisasi lini atau line organization, yakni setiap orang melapor kepada atasan dan semua orang tahu siapa atasan atau bos. Ada pembagian yang jelas mengenai wewenang dan tanggung jawab. Organisasi lini sering digunakan pada perusahaan atau organisasi yang secara operasional penggunaannya tidak begitu kompleks. Bentuknya sederhana serta tingkatan atau layer dan garis sampingnya sedikit. 2. Organisasi staf. Hubungan staf merupakan penasehat administrasi atau sekretaris, di mana pejabatnya tidak memiliki fungsi kewenangan atau perintah langsung pada bagian-bagian yang ada dalam struktur organisasi. Meski demikian, fungsinya sangat strategis, yaitu membantu pimpinan dalam mengambil keputusan. 3. Organisasi fungsional. Dalam bisnis modern yang kompleks, perusahaan membutuhkan para ahli yang bekerja menggunakan prinsip-prinsip spesialisasi berdasarkan fungsinya atau disebut sebagai otoritas fungsional seperti 1. Bagian SDM, di mana fungsi utamanya adalah pengembangan dan pembinaan terhadap SDM di seluruh bagian atau unit. Kedua, bagian akunting, di mana fungsi utamanya adalah melakukan koordinasi ke seluruh bagian atau unit yang terkait dengan sistem dan pelaporan akuntansi. Ketiga, bagian keuangan, di mana fungsi utamanya adalah melakukan pelaporan keuangan hasil konsolidasi dari semua bagian atau dari unit kerja. Terakhir, bagian Satuan Pengawasan Internal atau SPI, di mana fungsinya sangat strategis jika dahulu pekerjaannya mencocokkan data akunting dan mendampingi akuntan publik, kini lebih ditekankan pada deteksi dan memberikan konsultasi pada bagian lain. Otoritas fungsional ini berbeda dengan otoritas lini, di mana otoritas lini lebih fokus pada bagiannya sendiri, sedangkan fungsional masuk ke bagian lain menyangkut keterkaitan dengan spesialisasinya. 4. Organisasi fungsional, lini dan staf. Wewenang dan tanggung jawab pucuk pimpinan dilimpahkan kepada setiap bagian di bawahnya sesuai dengan wilayahnya, dengan koordinasi fungsi tersebut ditangani tingkat atas. Dengan demikian, tiap manajer dari setiap bagian berhak memerintah semua satuan pelaksana yang ada sepanjang menyangkut bidang tugas masing-masing, meskipun dalam struktur sekretaris di bawah manajer umum, posisinya bisa saja hanya di level 3,
Sedangkan hubungan garis atau otoritas lini dinyatakan dalam rantai komando yang bisa dilihat dari hubungan manajer umum level 1 ke semua manajer departemen yang ada di bawahnya atau level 2, begitu juga manajer produksi, memiliki hubungan langsung dengan penyelia produksi atau level 3, dan penyelia produksi dapat mengawasi dan memerintah langsung kepada operasional produksi dan penyelia produksi dapat mengawasi dan memerintah langsung kepada operasional produksi atau level 4. Namun demikian, manajer produksi tidak bisa memerintah bawahan yang tidak memiliki garis komando secara langsung. Berbeda dengan manajer SDM, ia dapat melakukan pembinaan kepada bawahan manajer produksi dan bagian lainnya baik level 3 maupun level 4 karena ia merupakan spesialis yang berkaitan dengan SDM. Inilah yang disebut garis atau otoritas fungsional. Tugas dan tanggung jawab jabatan fungsional ini seakan menjadi tumpang tindih atau overlapping dengan jabatan lini, sehingga perlu dipahami bahwa tanggung jawab fungsional hanya menyangkut aspek yang terkait dengan fungsinya semata, bukan pada aspek operasional bagian. Tentunya pada saat jabatan fungsional melaksanakan fungsinya, bagian ini harus melakukan koordinasi dengan atasannya langsung dari bawahan tersebut. Bahkan menurut Kunz, O'Donnell dan Weihri 1986, sedikit kemiripan dalam kesatuan perintah dapat dipertahankan dengan menuntut bahwa garis otoritas fungsional tidak melampaui tingkat organisasi pertama di bawah kekuasaan manajer itu sendiri. Memang di beberapa perusahaan atau organisasi, otoritas bagian SDM atau kepegawaian tidak lagi memberikan sanksi secara langsung, melainkan lebih bersifat mengkoordinasi dan mensinergikan kegiatan bagian SDM dengan kebutuhan bagian lainnya melalui program kerja. Bila ada pelanggaran yang terjadi, sanksi dikeluarkan oleh atasan langsung yang bersangkutan. Cara ini sejalan dengan pendapat Kunz, O'Donnell dan Weihri 1986, jadi membatasi daerah otoritas fungsional adalah penting untuk merawat integritas kedudukan seorang manajer. Lima, organisasi matriks. Struktur matriks merupakan kombinasi struktur lini dengan struktur fungsional. Jenis struktur ini mencoba memanfaatkan spesialisasi aturan fungsional dan kepemimpinan manajer unit dalam mengelola divisi, unit atau produk. Model organisasi ini sangat kompleks mengingat ada otoritas ganda. Sebagai contoh, manajer atau supervisor dapat memiliki dua atasan yaitu atasan fungsional dan manajer unit atau produk. Salah satu yang dapat diterapkan misalnya perusahaan memiliki beberapa unit bisnis di mana sistem pembukuan akuntansinya dikonsolidasi di kantor pusat. Untuk mempercepat dan mempermudah koordinasi, masing-masing unit bisnis memiliki manajer akunting. Tapi bawahan akunting, selain memiliki seorang manajer akunting di unit bisnisnya, juga memiliki atasan manajer umum atau JM akunting di pusat kantor. Dengan demikian bawahan akunting memiliki dua atasan langsung. Dalam implementasinya, prosedur pelaporan tetap dilakukan oleh manajer akunting dari unit bisnis, yang sesungguhnya isi pelaporannya sudah diketahui dan atau atas persetujuan JM akunting di kantor pusat. Kelebihan dan kekurangan organisasi matriks menurut Pierce dan Robinson. Kelebihan 1. Mengakomodasi berbagai kegiatan usaha yang berorientasi proyek. 2. Tempat pelatihan yang baik bagi para manajer strategis. 3. Memaksimalkan efisiensi penggunaan manajer fungsional. 4. Menumbuhkan kreativitas dan berbagai keragaman sumber. 5. Paparan manajemen menengah atau middle manajemen yang lebih luas untuk isu-isu strategis bisnis.
Kekurangan 1. Tanggung jawab ganda yang membuat kebingungan dan kebijakan yang bertentangan. 2. Mengharuskan adanya koordinasi horizontal dan vertikal yang luar biasa. Organisasi matriks ini memiliki efektivitas yang tinggi karena pekerjaan diawasi oleh dua otoritas, tapi dapat menimbulkan kebingungan bagi orang-orang yang memiliki dua atasan sekaligus, sehingga tugas dan tanggung jawab dari masing-masing atasan dan bawahan harus diperjelas dalam uraian pekerjaan atau job description. Terakhir yaitu organisasi divisi. Ketika sebuah perusahaan melakukan diversifikasi produk atau jasa lini, mencakup wilayah geografis yang luas, memanfaatkan saluran pasar yang tidak terkait, atau mulai melayani kelompok pelanggan khas yang berbeda, struktur fungsional dengan cepat menjadi tidak memadai. Misalnya manajer fungsional mungkin akhirnya mengawasi produksi, pemasaran produk atau jasa yang banyak dan beragam. Dan tuntutan kondisi manajemen puncak berada di luar kapasitas struktur fungsional. Beberapa bentuk struktur divisi diperlukan untuk memenuhi koordinasi dan pengambilan keputusan persyaratan yang dihasilkan dari peningkatan keberagaman dan ukuran. Pierce dan Robinson 1998. Penggunaan struktur divisi ini umumnya juga digunakan dalam struktur organisasi hotel berbintang, di mana manajer divisi membawahi manajer-manajer lini. Misalnya untuk divisi kamar atau room division, terdiri atas bagian tata geraha atau housekeeping, dan kantor depan atau front office. Sedangkan divisi makanan dan minuman atau food and beverage division merupakan divisi yang membawakan bagian produk restoran dan banquet.